Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di bab kali ini kita sudah memasuki bab yang keempat, yaitu alamat IP address dan subnetting outline. Nah, di bab 4 ini kita akan mempelajari 6 materi ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, di sini ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membaset skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP klase A, B, dan CYG sudah diatur. Nah, di sini terdapat PC1 yang terhubung ke PC1. PC1 yang pertama itu mendapatkan IP address yaitu 192.168.1.1. PC1 yang kedua itu mendapatkan IP address 192.168.1.2. Nah, di sebelahnya itu terdapat x.x.x.x. 0 diambil 255 menjadi IP 192.168.1.1/24. Per 24 itu 256 ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 6 PC. Jika menggunakan per 24 maka akan membazir ya teman-teman, karena per 24 itu menyediakan 256 IP. Sedangkan kita hanya membutuhkan 6 IP saja. Jadi prefix yang tepat kita gunakan untuk 6 PC ialah per 29, karena per 29 menyediakan 8 IP address saja. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu IP address privat dan public. Singkatnya, IP publis merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalnya kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi internet. Nah, di sini alamat IP privat bisa digunakan di tim jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini ya teman-teman, dia akan mengakses di bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tanggal unsik berkomunikasi dengan internet. Nah, di bawah ini itu terdapat gambarnya ya teman-teman. Di sini untuk yang kelas A itu private address rank-nya itu 10.0.0.0 to 10.255.255.255. Kalau yang B itu 172.16.0.0 to 172.31.255.255. Kalau yang C itu 192.168.0.0 itu ya teman-teman, 192.168.255. Nah, di sini itu pada gambarnya itu terdapat 6 PC. Dia akan mengarah ke ISP ya teman-teman. Lalu di sini kita langsung saja masuk ke materi yang ketiga. Di sini IP address privat itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address publik itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya publik DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 ya teman-teman.
Nah, di bawahnya itu terdapat gambarnya kelas A, B, C. Kalau yang A itu alamat IP-nya itu 10, 10, 10, 10 atau 10, 255, 255, 255. Nah, untuk network subnet max-nya itu 255.0.0.0. Nah, kalau yang B itu alamatnya 172.16.0.0 atau 172.31.255.255. Untuk networknya itu 255.255.0.0 ya teman-teman. Nah, untuk yang C 192.168.0.0 atau 192.168.255.255. Untuk networknya itu 255.255.255.0. Nah, untuk yang bagian sampingnya gambar itu terdapat gambar lagi. Di situ kelasnya itu ada kelas A, B, C, D, E ya teman-teman. Untuk nilai oktet pertama itu kalau yang kelas A 0 atau 127. Subnet masnya 255.0.0.0. CIDR-nya itu per 8. Kalau yang B 168 atau 191. Subnet masnya itu 255.0.0.0 atau CIDR-nya per 16. Kalau yang C 192 atau 223. Subnet masnya itu 255.255.255.0 per 24. Kalau yang D itu 224 atau 239. Subnet masnya itu belum ada ya teman-teman. Begitu juga yang E 240 atau 255. Nah, di sini di bawahnya itu terdapat IP yaitu 90.88.23.10. Sampingnya 10.100.14.21. Di sebelahnya lagi ada 188, 67, 86, 77. Nah, di sini itu terdapat gambar 200 Hz jika menggunakan perfect per 8 IP yang bisa digunakan hanya 16 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk notasi binernya itu kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, kalian bisa dibaca pada gambar yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Ya teman-teman, di sini untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti yang pertama, prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan rank IP yang bisa digunakan. Yang pertama, prefix atau subnetting, menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk yang kedua, submask, itu representasi dari prefix menunjukkan jumlah IP yang digunakan. Untuk yang ketiga yaitu IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Yang keempat, IP port, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, untuk yang kelima yaitu rank IP yang bisa digunakan. Itu X, titik X, titik X, titik X, X, titik X, titik X ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat pada gambar di sini. Di sini terdapat IP yaitu 10.0.0.0 atau 10.255.255.255 ya teman-teman. Di bawahnya itu terdapat 172.16.0.0 atau 172.31.255.255. Di bawahnya juga ada 192.168.0.0 atau 192.168.255.255. Nah, itu ada 12 isi ya teman-teman. Nah, untuk dua
pangkat 4 sama dengan itu 16. Perfect itu 32 diambil 4 sama dengan per 28. Nah, di bawahnya itu terdapat IP 172.16.10.x per 28 ya teman-teman. Total IP-nya itu 2 pangkat 32.28 ya teman-teman, sama dengan 16. Subnet masknya itu 256 diambil 16 sama dengan 240. Atau bisa di sini terdapat IP 255, 255, 255, 255, 240. Nah, untuk IPN sama dengan 0, 16, 32, dan 48. Untuk IPB-nya itu 15, terus 31, lalu 47. Rank IP-nya 172, 16.10.0 atau 172, 16, 10.15. Untuk yang bawahnya 172, 16.10.1 atau 172.16.10.14. Nah, di sini juga terdapat IP yaitu 10.0.0.0 atau 10.255.255.255. Di bawahnya juga terdapat 172.16.0.0 atau 172.31.255.255. Lalu ada 192.168.0.0. Bisa juga 192.168.255.255 ya teman-teman. Nah, lalu C sama dengan X, titik X, titik X, titik X. 2 pangkat 6 sama dengan 68. Di sebelahnya ada gambar itu 60 biji ya teman-teman, bisa kalian bayangkan. Nah, untuk grafiknya itu 32 diambil 6 sama dengan 26 sama dengan per 26 ya teman-teman. Nah, untuk total IP-nya itu 2. Lalu di sini terdapat yang ada kurungnya 32 diambil 6. 2-nya kita pindahkan ke sampingnya itu 2. 32 diambil 6 itu jawabannya 6 ya teman-teman, sama dengan 64. Nah, untuk subnet masknya itu 256 diambil 64 itu terdapat 194. Nah, lalu untuk subnet masknya itu menjadi 255.255.255.194. Untuk rank IP-nya itu 10.1.1.64 atau 10.1.1.128 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada IP yaitu 10.0.0.0 atau 10.255.255.255. Lalu ada 172.16.0.0. Itu 172.31.255.255. Lalu ada juga 192.168.0.0. Itu yang berarti 192.168.255.255. Nah, untuk gambarnya itu di sini kalian bisa bayangkan untuk 100 biji. Untuk perfectnya itu 32 diambil 7 sama dengan 25 sama dengan per 25. Total IP-nya itu 2 pangkat 32 diambil pangkat 25 sama dengan 128. Untuk subnet masknya itu 256 diambil 128 sama dengan 128. Nah, jadi subnet masknya itu menjadi 255.255.255.128 ya teman-teman. Untuk rank IP-nya dan IPB-nya itu 192.168.1.1 atau 192.168.1.126 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Di sini terdapat IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan, lalu setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Lalu kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfirmasi menjadi satu blok subnet ya teman-teman. Seperti di gambarnya itu terdapat 10.10.10.0 per 27. IP networknya itu 0, lalu 32, lalu 64, lalu 96.
Untuk IP portnya itu 31, lalu 63, lalu 95 ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti di gambar ini ya teman-teman, ada lantai 3, lantai 2, dan lantai 1. Itu kalian bisa bayangkan. Di sini IP-nya itu 10.10.10.0/27. IP networknya itu 0, 32, 64, dan 96. IP portnya itu 31, 63, dan 95. PC1 ke PC2. PC1 terdapat IP 10.10.10.1. PC2 terdapat IP 10.10.10.15. Kalau mau masuk ke PC3 itu IP-nya tidak boleh 10.10.10.61 ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, IPv4 Delivery Type. Nah, untuk unical on-to-on communication itu IP class harus A, B, dan C ya teman-teman. Untuk yang multicast on-to-my communication itu group atau IP address class D ya teman-teman. Nah, untuk port onto our communication itu harus port domain yang sama. Nah, itu contohnya ada pada gambar di bawahnya ya teman-teman. Untuk yang unical, multicast, dan broadcast. Nah, kita langsung saja masuk ke konsep switch dan router. Untuk switch, mengkoneksikan perangkat yang satu network. Kalau router, mengkoneksikan perangkat yang berbeda network ya teman-teman. Nah, ini terdapat gambar PC1 dan PC2. Itu terdapat IP 10.10.10.0/27. IP networknya itu 0, 32, 64, 96. IP network satunya itu 31, 63, 95 ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat gambar itu ada berbagai PC yang salah ya teman-teman. Itu ada 10.10.10.0/27. IP networknya itu 0, 32, 64, dan 96. Yang satunya 31, 63, 95. Nah, terima kasih telah melihat video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.